Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Putra Wijaya. Saya dari kelas RA3 Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan mengumpulkan tugas UAS perencanaan SDM yang diampu oleh Bapak Asep Raffiuddin. Di sini saya memilih materi yaitu tentang staffing strategi, di mana dalam penyampaian saya itu menyampaikan 3 hal. Yang pertama itu yaitu proses rekrutmen karyawan, metode seleksi karyawan, dan yang terakhir itu adalah penempatan karyawan. Kita mulai dari pengertian staffing strategi terlebih dahulu. Apa sih itu? Staffing strategi atau strategi kepegawaian itu adalah bagian integral dari perencanaan SDM yang bertujuan untuk memastikan organisasi memiliki tenaga kerja yang tepat, baik dari jumlah, kualitas, dan penempatan untuk mencapai tujuan bisnis jangka panjang. Staffing strategi itu adalah pendekatan proaktif dan sistematis dalam memperoleh, menempatkan, dan mempertahankan tenaga kerja yang selaras dengan objektif organisasi. Ini melalui kerja masa depan gitu kan, akuisisi talenta dan analisis jabatan untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Di sini ada komponen utama dari staffing strategi, itu ada 6. Yang pertama itu ada perencanaan tenaga kerja, akuisisi talenta, analisis kesenjangan keterampilan, perencanaan suksesi, pengembangan karyawan, dan yang terakhir itu adalah strategi retensi. Di sini ada manfaat dari staffing strategi. Yang pertama itu mengurangi pemborosan sumber daya. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwasanya staffing strategi itu manfaatnya yaitu mengurangi pemborosan sumber daya dari suatu perusahaan itu. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi perekrutan. Ketika dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan kaidah yang sesuai, maka efisiensi itu pasti dalam sistem perekrutan karyawan. Yang terakhir yaitu menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif sesuai dengan pengertian yang kolaboratif, yaitu supaya kerja sama dari karyawan atau calon karyawan itu menjadi lebih maksimal seperti itu. Kemudian di sini ada 3 hal. Yang pertama itu ada proses rekrutmen karyawan. Apa sih itu proses rekrutmen karyawan? Proses rekrutmen karyawan merupakan tahap krusial dalam staffing strategi yang bertujuan mencari dan menarik kandidat potensial untuk mengisi posisi kosong secara efisien. Proses ini dimulai dengan identifikasi kebutuhan berdasarkan analisis jalan, dilanjutkan pengumuman lowongan melalui internal gitu, atau dari eksternal, seperti LinkedIn, Jobstreet, atau dari media sosial, serta screening awal CV untuk shortlist. Strategi rekrutmen aktif memanfaatkan teknologi seperti ATS atau aplikasi tracking system untuk rekomendasi, employee branding untuk daya tarik, dan employee referral untuk kualitas tinggi, hingga memastikan talenta yang berkelanjutan. Jadi proses rekrutmen karyawan itu kita mencari kebutuhan apa sih dari perusahaan ini yang dibutuhkan, misalkan dari segi admin. Nah di situ kita mempublikasikan kriterianya seperti ini, kualifikasinya seperti ini. Dan selanjutnya yaitu keunikan metode rekrutmen. Di sini ada 2 hal. Yang pertama itu dari segi keuntungan internal, yang kedua dari eksternal. Dari keuntungan internal sendiri yaitu yang pertama menghemat biaya, yaitu menghemat biaya itu dibandingkan mencari kandidat dari luar. Yang kedua itu meningkatkan motivasi gitu kan. Tentu karena meningkatkan loyalitas dan motivasi karena mereka melihat peluang berkembang dalam perusahaan itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu adaptasi secara cepat gitu kan. Namanya kerja kita terus beradaptasi secara cepat gitu. Apalagi dalam peran baru karena karyawan internal itu sudah memahami budaya dan sistem perusahaan. Kemudian segi eksternal, ya itu mungkin yang sangat sulit karena yang pertama itu akses talenta beragam sih. Keuntungannya itu ya, keuntungannya dia menjaring banyak kandidat kan dengan tampilan yang beragam, dari yang jago di Excel, jago di Word, dan lain sebagainya gitu. Yang kedua yaitu dari perspektif, yaitu mendapatkan perspektif baru dan inovasi dari tenaga kerja eksternal gitu kan, dan meningkatkan daya saing perusahaan dengan talenta yang lebih kompetitif. Dari sisi internal mungkin lebih mudah dalam mencari kandidat yang kita butuhkan, tapi dari segi eksternal itu kita lebih banyak bisa memilah gitu kan. Kemudian yang kedua itu metode seleksi karyawan.
Metode seleksi karyawan itu merupakan proses sistematis untuk menyaring kandidat terbaik dari rekrutmen. Jadi setelah direkrutmen, calon karyawan yang sudah mendaftarkan diri, yang pun ada metode seleksi karyawan. Nah, metode ini fokus dengan kecocokan kompetensi, sikap, dan posisi terhadap persyaratan pekerjaan serta budaya organisasi. Proses dirancang adil dan objektif menggunakan kriteria yang jelas, job analisis, kualitas tes, dan reliability metode, sehingga meminimalkan bias subjektif. Berbagai alat digunakan, termasuk tes kognitif, behavioral interview, assessment center, untuk memprediksi masa depan karyawan secara akurat. Jadi metode ini tuh sangat krusial. Kita tuh harus benar-benar menyaring gitu karyawan-karyawan terbaik yang sekiranya kompetensinya itu cocok dengan perusahaan kita. Seperti itu. Nah, di sini ada tahapan. Mungkin yang saya rangkum itu ada 4. Yang pertama itu tentu ada penyortiran resume, bukan berkas gitu kan, seperti CV gitu kan. Dan mungkin ada namanya tes tulis atau psikotes di situ. Tentu harus mengetnya di situ. Kompetensi bener-bener yang dilampirkan CV atau cuman editan semata aja. Nah, yang ketiga yaitu ada wawancara. Wawancara paling krusial, teman, namanya kita calon karyawan gitu kan, kita harus bisa bener-bener yakinkan bahwa perusahaan dan calon karyawan benar-benar sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan potensi yang dimiliki karyawan. Kemudian yang terakhir yaitu asesmen praktik. Nah, itu benar banget harus ada asesmen praktik di situ, dimana kita mengetes apakah karyawan itu benar-benar jago atau benar-benar punya kompetensi atau tidak. Kemudian yang terakhir yaitu penempatan karyawan. Nah, penempatan karyawan itu adalah yang paling terakhir dalam proses staffing strategi gitu. Anda tahu strategi pegawaian. Penempatan karyawan itu apa sih? Jadi penempatan karyawan itu merupakan tahap akhir strategi staffing yang melibatkan alokasi individu posisi kepala sesuai dengan kemampuan, minat, pengalaman, dan kebutuhan organisasi untuk memaksimalkan kontribusi dan kepuasan kerja. Proses ini dilakukan pada job person, di mana analisis jabatan dicocokkan dengan karyawan melalui kompetensi sehingga menghindari mismatch yang pendataan performance. Nah, di sini penempatan tidak hanya untuk baru tetapi juga mencakup internal untuk adaptasi terhadap organisasi atau kebutuhan. Nah, di sini saya coba menjelaskan gitu ya. Tadi kan sudah jelaskan gitu bahwa nggak cuma dari luar saja atau karyawan baru saja, tapi juga dari segi internal. Maksudnya siapa sih itu? Nah, eksternal itu yang dari eksternal terlebih dahulu itu karyawan dihasilkan dari rekrutmen dan seleksi tadi, di mana job orientasi, job singkat untuk melakukan kerja sambil memastikan kunjungan tim dan dia di mana. Dan dari pattern internal itu lalu diatur rolling basis pemindahan area acting antar departemen peran untuk pengembangan karir seperti operasional ke manajemen. Jadi misalkan dari itu divisi operasional, terus ternyata dia tuh jago loh di manajemen, dia punya di situ, artinya itu kan cukup internal gitu. Durasi baik sementara ataupun bisa permanen. Nah, di sini ada strategi manfaatnya. Dan dari strateginya itu evaluasi potensi departemen cara menggunakan trik performance rate untuk posisi optimal bagi karyawan. Rotasi skala misalnya bisa 1 atau 2 tahun gitu diterapkan membangun fleksibilitas organisasi gitu kan. Apalagi untuk mencegah kebosanan dan mempersiapkan sukses melalui. Nah, di sini ada manfaatnya. Manfaatnya itu apa? Penempatan tepat itu meningkatkan efisiensi operasional karena karyawan bekerja pada strength mereka, mengurangi adaptasi dan kesalahan kerja. Pengembangan keterampilan terjadi melalui tantangan baru dari rotasi, sementara kepuasan naik peluang karir yang terasa adil dan bermakna, yang pada akhirnya menurunkan turnover sehingga 20 di situ. Nah, jadi manfaat itu karyawan tuh jadi nggak burn out, jadi itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf. Saya Andi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.